Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata dia perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi. Air kencingnya Nabi diminum oleh pengikutnya. Nah sekarang saya tanya, menurut orang yang sebentar pelan. Menurut yang minum air kencingnya Muhammad, katanya tidak ada air yang lebih segar daripada air kencingnya Muhammad, betul? Nah, ya, betul, berarti menurut yang minum itu, segala air-air yang ada di muka bumi ini tidak ada yang lebih segar daripada air kencingnya. Pertanyaan saya, apakah itu betul? Iya, emang benar. Kalau betul, makanya saya bilang kencingnya Muhammad saja kalian minum. Ya, silakan Rizal. Silakan. Begini, Dis. Gimana? Di dalam Islam itu ada yang namanya sunatullah. Sunatullah itu Anda tahu nggak? Anda mau percaya ataupun Anda tidak percaya, sunatullah itu akan tetap terjadi. Contoh, sunatullah siang berganti malam percaya tak percaya tetap berganti. Kemudian Rizal, coba baca ini temanya. Ada setan bermalam di lubang hidung muslim, betul? Iya. Tidak ada bantahan di sini ya? Tidak ada karena tidak ada. Baik, nah ngomong-ngomong tentang sebentar Rizal, ngomong-ngomong tentang setan. Selain daripada setan bermalam di lubang hidung orang Islam, setan juga konon kabarnya makan pakai tangan kanan dan minum pakai tangan kiri, betul? Gimana? Setan makan pakai tangan kanan, makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, betul? Ya. Betul. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau setan makan pakai tangan kanan, tangan kiri, minum pakai tangan kiri, mereka makan apa? Minum apa? Dis. Ditanya mereka minum makan apa? Mereka makan apa? Ilmu akan sampai. Bahkan ilmumu tidak. Oke lah, baiklah. Rizal, kamu sudah tidak ada lagi pengetahuan di sini. Aduh. Yang saya tanya, kalau setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, yang diminum apa, yang dimakan apa? Aduh. Karena begini yang mau saya tanyakan itu. Kan setan yang jin korin ya, yang mendampingi Muhammad itu kan sudah masuk Islam. Makanya Muhammad banyak cerita tentang setan. Salah satunya setan tidur di lubang hidung. Ya kan? Ada juga setan itu bertanduk. Katanya kencingnya setan itu, tembakau itu kencingnya setan. Jadi kan sudah banyak ini ilmu persetanan. Ya. Oke, kita kasih naik ke Ricky. Silakan. Halo, saudara Ricky. Iya. Ya, silakan nyalakan kamera, bro. Silakan. Saya kirimi undangan ya, sudah sampai di layar Anda. Nah, ya baik. Selamat malam, saudara Ricky. Anda Muslim? Iya, Muslim, Bang. Muslim. Suaranya agak kurang kencang dikit, Bang. Oke. Iya, silakan, Bang. Silakan. Aku boleh bertanya, Bang? Seputar tema ya, silakan. Aku mau tanya tentang Yesus, boleh, Bang? Jadi temanya gimana ini? Setan bermalam di hidung muslim sudah terima? Iya, Bang, bagi orang yang tidak punya wudhu itu, Bang. Bagi orang tidak punya wudhu. Tapi udah wudhu besok setan datang lagi, betul? Apa? Aduh, pura-pura tuh. Bang,
Kalau orang wudhu, besok setan datang lagi tidak bermalam di situ. Gini bang. Manusia yang tidak suci itu dikerubungin setan bang ya. Manusia yang tidak suci dikerubungi setan. Oke, baik. Apakah Muhammad termasuk? Ya, termasuk bang. Termasuk. Nah, Mengapa kalau tidak- Anda nekat mengikuti orang yang dikerubungi setan? Karena di Islam bang diwajibkan sholat dan berwudu. Disitulah biar setan tidak bermalam di tubuh kita. Oh, nggak nyambung. Kenapa Anda nekat mengikuti orang yang dikerubungi setan? Mau tahu alasannya? Silakan. Karena aku kalau ikut Yesus itu manusia dan dia punya kencing dan berak di dalam perutnya. Jadi Muhammad Saya tidak penyembah kencing dan itu. berak. Kan kita tak nyembah Muhammad, Muhammad kencing dan berak tidak. tidak disembah. Waduh, ditanya Muhammad kencing dan berak tidak. Ini Memang Muhammad kencing, kencing dan Bang. berak tidak. Iya, kencing dan berak. Tapi Oke, tidak kencingnya diminum tidak oleh orang Islam. disembah. Tidak. Loh. Mau saya tunjukkan ayatnya. Oh, kencing Muhammad diminum. Mau saya tunjukkan. Oh, kamu sungguh nekat yang nyata. Berani mengatakan kencing Muhammad tidak diminum. Sebentar. Saya tunjukkan. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Bang Edis ini pinter orangnya, tapi akalnya kurang. Sabar. Dengar dulu Bang, dengar. Pelan-pelan ya Bang ya. Dengarkan ya Bang ya. Pelan-pelan Bang. Tahan dulu ya. Nih, sebentar ya Bang ya. Nih. Dengarkan ini Bang ya. Dengarkan. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi. Air kencingnya Nabi diminum oleh pengikutnya. Nah, sekarang saya tanya, menurut kan tidak- orang yang sebentar pelan-pelan Bang, pelan. Pelan-pelan. Menurut yang minum air kencingnya Muhammad, katanya tidak ada air yang lebih segar daripada air kencingnya Muhammad, betul? Nah, Ya, betul, berarti menurut yang minum itu, segala air-air yang ada di muka bumi ini tidak ada yang lebih segar daripada air kencingnya. Pertanyaan saya, apakah itu betul? Iya, emang bener. Itu Kalau betul, makanya saya bilang kencingnya Muhammad saja kalian minum. kan itu tidak Maksudnya diperintahkan, diminum. Bang. Sebentar Bang, maksudnya diminum oleh pengikutnya. Nah, Iya, sekarang Bang, dengar dulu. Bahkan air ludahnya Muhammad sudah pernah dengar. Mereka rebutan air ludahnya Muhammad, dibasuhkan ke badannya, betul? Betul tidak? Ya, betul. Betul. Makanya saya bilang ini kalian ini penyembah Muhammad, penuhan Muhammad. Bahkan sampai hari ini kalian bilang begini, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul tidak? Aku tidak menyembah Muhammad, Bang. Loh, Aku sembah Allah, Bang. Bang, dengar. Kalau saya orang Kristen, kami orang Kristen ke gereja. Kami berseru-seru, Yesus, Yesus, Yesus. Ada orang Islam lewat. Apa kalian bilang? Jangan berisik bro, orang Islam lagi nyembah Tuhannya. Betul? Betul tidak? Di mana yang orang Islam menyembah? Sebentar Bang, sebentar. Kami bicara orang Kristen Coba, dulu. ada dalil nggak? Bang, pelan-pelan ya. Kita bicara orang Kristen dulu Bang. Data dulu. Bang, pelan-pelan, tenang. Gini, kami orang Kristen lagi di gereja. Kami berseru-seru kepada Yesus. Lalu ada orang Islam lewat. Pasti mereka bilang begini, jangan berisik. Orang Kristen lagi nyembah Tuhannya, betul? Betul. Nah, sekarang kalau ada orang Islam gelar tikar di jalan, mereka berseru-seru kepada Muhammad, ya Rasul, dengarkanlah kami. Oh. Ya Rasulullah. Oh, Bang Edis. Pukul-pukul gendang, Bang Edis. kurumpreng. Bang Sekarang, Edis, itu bukan menyembah, itu sebentar. bersolawat itu, Bang. Loh, Ya. kalau orang Kristen berseru-seru memanggil Yesus, namanya nyembah Yesus. Kalau orang Islam seru-seru manggil Muhammad, namanya nggak nyembah Muhammad. Tidak, Bang. Sungguh Anda menggunakan itu. standar ganda yang nyata. Itu cuma berselawat, Bang. Berselawat. Oke, benarkah kalian berseru-seru kepada dia? Iya, berselawat. Ya, berseru-seru kepada dia, betul?
Tidak, berseru sama Tuhan, sama Allah. Oke. Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti berseru-seru nggak itu? Di mana itu Bang datanya Bang? Baik, kita putarkan ya, kita putarkan. Memang banyak orang Islam pura-pura, saudara-saudara. Katanya ada tak itu Bang? Sebentar. Ini Bang, ini. Anda Itu ini cuma nyanyian, orang Bang. munafik yang Ya, itu nyata. cuma nyanyian, Sebentar. ya. Sebentar, saya putarkan Bang, saya putarkan. Saya tidak mengada-ngada Bang ya. Ini adalah fakta ya. Sebentar. Kok Anda bilang di mana? Nih, dengarkan ya, dengarkan. Sebentar ya, nih dengarkan ya. Dengar ya, nanti pada rednya nanti langsung kasih tahu. Nah, betul tidak? Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul tidak? Itu kan sebuah dinyanyikan itu Bang. Ketika kami bernyanyi-nyanyi di gereja memanggil-manggil Yesus, kalian bilang orang karesteng lagi nyembah Yesus. Oke. Ketika kalian bernyanyi-nyanyi manggil-manggil Muhammad, kalian gak ngaku nyembah Muhammad. Sungguh Gini. kamu termasuk orang yang berstandar ganda. Gini Bang. Kalau Silakan. Kristen, Yesus Tuhanku. Kalau di Islam, Muhammad Tuhanku. Tidak ada Bang. Berat ini sudah. Anda tidak tahu sudah berapa orang Muslim, ustadz-ustadz kalian yang diskusi dengan saya mengakui Muhammad itu adalah Robnya. Memang itu utusan Bang. Bang, orang Muslim yang diskusi dengan saya itu adalah ustadz-ustadz kalian nih. Ini video saya ini. Kalau kalian mampir ke profil saya, lihat video-video saya nih. Contohnya misalnya Rashid, Yusuf PI, Rifa, Gus Wafi, itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Tidak Bang, itu utusan bagiku Bang. Karena Berarti sesat. aku Yusuf PI yang mengatakan bahwa Muhammad itu Robnya sudah berarti sesat. bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan. Bentar, saya tampilkan dulu. Anda tidak kenal Yusuf PI ini. Tahu Yusuf PI itu? Yusuf PI tahu nggak? Tahu. Tahu tidak bahwa Yusuf PI mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Ya aku nggak tahu juga itu Bang. Aku belum pernah nonton itu Bang. Mau saya putarkan videonya? Mau saya putarkan? Tidak perlu kayaknya Bang. Yang aku Enggak perlu. Ya karena kamu takut. takut Bang. Karena gini Bang ya. Oke. Karena Muhammad itu menurut Yusuf PI, menurut Gus Wafi, menurut Rifa ya, itu adalah Rob kalian. Bahkan Rob kalian itu sudah meninggal nih. Nih ya, nih bagaimana saya diskusi dengan Rashid. Nih, ini orang API ini pentolan API nih. Dengarkan ya. Nih. Jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Nah. Sudah saya tanya, agama apa yang robnya adalah mayat? Dia bilang agama kami. Itu namanya Ibes atau Rashid, orang APII. Tapi sayang habis ngomong begitu dia disidang sama Jumat. Kamu berani-beraninya menghadapi Edis TV itu. Oke, kalau Berani memang abang- sekali sedangkan saya Enggak. saja tidak Oke. berani, kata si Aku boleh satu Jumat. bertanya. Boleh bertanya aku Bang. Silakan. Pertanyaan aku yang simpel aja Bang. Ya. Silakan. Menurut Abang Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya. Tuhan. Ya. Tuhan itu suci atau tidak? Di dalam Quran Anda disebutkan suci. Oke, di dalam kitabmu? Jelas dong, tanpa Suci, ya? tanpa kesalahan. Tipu Oke. tidak ada pada mulutnya, sementara di mulut Muhammad bahkan dia mengajari tipu dalam 3 hal. Betul? Oke. Kalau emang benar Tuhan itu suci, kenapa Tuhan menjadi manusia yang kencing dan berak? Kalau memang suci, masuk akal Jadi nggak? kalau sebentar, jadi kalau kencing dan berak tidak suci. tidak Bang, karena mengandung tai di dalam Baik. Saya jawab ya, saya jawab. Masuk akal Tuhan Baik. tai di dalam Bang. Boleh saya jawab? Nggak boleh. Oke. Menurut Al-Qur'an, Isa itu suci nggak? Kenapa? Menurut Al-Qur'an, Isa itu suci nggak? Suci tapi bukan untuk disembah. Loh, tadi katanya segala yang berak
tidak suci, betul? Bukan. Tidak masuk Sebentar akal. dulu. Tuhan mau berak. Segala Gimana yang mungkin? berak dan kencing tidak suci, betul? Oke, ya betul. Yang Oke, mungkin Muhammad siapa, kencing Bang? tidak? Sebentar dulu. Muhammad kencing tidak? Ya kencing. Berak tidak? Berak. Berarti Muhammad tidak suci. Meninggal dunia, saudara-saudara. Saya tanya, Muhammad berak tidak? Berak. Muhammad kencing tidak? Kencing. Apakah dia tidak suci? Ya suci kalau Nah, kah tidak, ini itu, Bang. mulai standar ganda. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Kan ini bang. Ini Dan ya. tiadalah orang-orang yang nekat itu akan menutupi kenekatannya dengan nekat-nekat yang lain. Bang, masuk akal nggak? Kita mau menyembah sedangkan di perutnya ada berak. Itu benar kah? Baik, sekarang saya tanya. Ah. Yang kau maksud menyembah itu apa? Begini-begini. Gini-gini maksud kamu menyembah. Betul? Iya. Nah, makanya saya bilang bang, kami tidak menyembah dengan cara yang mubazir kayak begitu. Bang, buat apa gini-gini itu buat apa? Saya tanya sama bang, gini-gini buat apa? Apa itu maknanya begini-begini? Praktek sholat bang. Iya, sekarang saya tanya. Menurut Al-Quran, sholat itu apa? Kenapa? Abang ini kadang-kadang pura-pura tuli. Bang, Sholat menurut itu ya wajib, Bang. Al-Quran, sholat itu apa? Ya wajib sholat itu. Bukan, maksudnya sholat itu definisinya apa? Fungsinya Sholat. apa? Itu tiangnya agama bang. Ya, menurut Al-Quran, sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar, betul? Iya. Nah, sementara kalau muslim yang bilang sholat itu kayak begini, betul? Apa hubungannya kayak begini dengan mencegah perbuatan mungkar? Oke aku tanya. Yesus sujud nggak? Bang, makanya begini bang, Oke. begini, dengarkan. Ah. Di dalam Bible, yang Anda maksudkan penyembahan itu, yang Anda maksud itu adalah ibadah. Nah, apa Oke. arti ibadah? Orang Islam mana tahu arti ibadah apa? Kalian Oke. bilang ibadah itu kayak begini. Betul, ini ibadah bagi kalian. Ibadah itu di dalam Bible artinya, maknanya itu dari kata dasarnya adalah abdu atau hamba, penghambaan diri. Ya betul. Bukan begini-begini, buat apa begini-begini? Loh, makanya yang dimaksud melakukan peribadahan kepada Yesus artinya melakukan apa yang Yesus perintahkan. Karena Yesus sendiri pada hakikatnya merupakan Sang Firman yang datang sebagai manusia. Kalau firman di tempat kalian jadi buku bang, jadi buku. Kalau firman di tempat kami menjadi manusia, dia memberikan teladan, dia Dimana memberikan. perintah Yesus bang? Di mana perintah Yesus abang suruh menyembah Yesus? Ada nggak perintahnya? Bang, kalau Tuhan yang benar itu tidak akan ngemis-ngemis minta disembah-sembah. Saya kasih contoh nih bang, saya kasih contoh. Raja yang agung besar, dia kalau jalan di tengah-tengah rakyatnya, rakyat itu sujud menyembah dia. Tapi dia nggak minta-minta, sembah saya. Sembah saya, nggak ada begitu bang, nggak ada. Yesus bukanlah sosok yang haus minta-minta disembah. Tetapi ketika Yesus datang, orang berbondong-bondong datang menyembah dia. Dan tidak pernah satu kali pun Yesus bilang, jangan sembah saya. Nggak pernah. Tidak pernah Yesus bilang, jangan sembah saya. Tetapi orang datang menyembah Yesus. Yesus tidak pernah menolak penyembahan itu. Ya kan? Orang-orang datang kepada Yesus, sujud dan menyembah di kakinya. Tapi tidak pernah diminta-minta. Sedangkan Tuhan Anda, bang, Tuhan Anda minta disembah 50 kali sehari. Tahu nggak? Tahu nggak Tuhan Anda minta disembah 50 kali sehari? Ketika Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, dibilang, sholatlah kalian 50 kali sehari. Bayangin bang, bayangin. Sehari ada berapa jam bang? 12. Apa? 12.
24. Sehari ada 24 jam. Saya ambil kalkulator saya dulu. Nih, biar kita hitung. Apakah Tuhan Anda itu bercanda? Nih, sehari ada 24 jam. Apakah manusia bisa melek terus 24 jam? Tidak bisa, Bang. Tidak bisa. Kita kurangin 8. Tinggal 16 jam. 8 itu untuk tidur, oke? 16 jam. Sisa 16 jam, Bang. Sisa 16 jam. Taruhlah orang Islam nggak kerja. Nggak kerja. Nggak kerja, nggak ngurus istri, nggak urus makan, nggak mandi. 16 jam. Saya bagi 50. Tadi kan Allah meminta 50 kali sholat. Nih, Bang. Tahu nggak, Bang? 0,32. Artinya kalian harus sholat kalian 15 menit kok 15 menit sekali. Sebentar nih. Kalian hanya punya sisa tadi kan 24 jam dikurangi 8. Nah, tinggal 16 jam kan? Betul? Nah, tinggal 16 jam. 16 jam kalian bagi 50 kali. Jadi 0,32 atau 8/25. Bayangkan, Bang, kalian setiap 15 menit sekali sholat. Ambil air wudhu, habis, sholat lagi. Ambil, sholat lagi. Setelah itu, sholat lagi. Jadi kerjaan kalian itu, Bang, habis ambil air wudhu, balik lagi ke sini. Baru selesai, balik lagi sholat. Lalu apa? Ketika Muhammad turun, ketemulah dia dengan Musa katanya. Apa kata Musa? Muhammad, kembali. Umatmu tidak akan sanggup. Ditawar. Balik Muhammad. Pernah dengar cerita itu enggak? Balik lagi Muhammad. Ditawar. Balik lagi. Dapat berapa ya Muhammad? Kata Musa. 45. Balik lagi. Umatmu tidak akan sanggup. Balik lagi. Terus. Bolak-balik. Sampai 5 kali. Waktu 5 kali, Musa ngomong lagi. Balik. Nggak kuat umatmu. Balik lagi. Kata Muhammad apa? Sesungguhnya saya sudah merasa malu. Jadi angka 5 itu didapatkan karena Muhammad tidak berani balik lagi buat nawar. Jadi jangan bilang angka 5 itu adanya di Quran. Kalau seandainya memang angka 5 itu sudah ada di dalam Al-Quran, sholatlah kamu 5 kali sehari. Pasti waktu Allah memerintahkan Muhammad sholat 50 kali sehari, pasti Muhammad sudah mengingatkan Allah. Wah, ya Allah, bukankah engkau memerintahkan sholat 5 kali sehari? Kenapa sekarang kamu suruh umat 50 kali sehari? Lagian, Bang, waktu Allah memerintahkan 50 kali sehari itu, dia bercanda atau serius? Coba. Tidak ada Tuhan bercanda, Bang. Nah, itu diminta 50 kali. Tahu nggak konsekuensinya apa kalau 50 kali sehari sholat? Kalian nggak jadi manusia lagi, Bang. 50 kali sehari sholat, mau jadi apa kalian, Bang? Seandainya kalian nggak tidur saja 24 jam, dibagi 50, setengah jam sekali kalian harus sholat. Setengah jam sekali. Mau jadi apa, Bang, kalau setengah jam sekali sholat, Bang? Jadi apa? Bang, itu si Abang ngikutin perintah Yesus nggak? Lari kemana-mana. Justru Bang, karena saya mengikuti perintah Yesus, saya buka ini kajian malam. Khusus di bulan puasa ini, kajian malam. Nah, sekarang begini, Bang. Aku cuma pengen tahu, Bang, apa aja perintah Yesus? Cuma pengen tahu aja, Bang. Baik, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Apalagi banyak sekali. Ya, semuanya itu bertentangan dengan ajaran Muhammad. Betul tidak? Kenapa Bang tidak sujud? Kan Yesus sujud kalau mengikut perintahnya. Berat, saudara-saudara. Bang, Anda mengikut perintah Muhammad nggak? Kenapa? Anda mengikuti Muhammad tidak? Mengikuti. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad naik onta, betul tidak? Ya kan Muhammad naik onta. Nah, gimana? Anda harusnya naik onta juga. Bang, esensi daripada mengikuti Yesus itu bukan kayak kalian cuci begini, sujud, bukan begitu, Bang. Esensinya adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak-kehendaknya, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan?
Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, betul? Kalau Anda jadi orang Islam, Bang, ada Quran di situ? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Di dalam Al-Quran, ayatnya, di dalam surat At-Taubah ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, betul? Betul. Bahkan Muhammad sendiri mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, betul? Betul. Iya Bang, makanya Bang. Tahu nggak Bang? Banyak orang ditangkap kasus terorisme, tahu? Ya, tahu. Apa yang dibaca oleh mereka Bang? Adakah yang dibaca mereka adalah Injil? Pikir Itu belum gitu das- Bang. Itu belum dahsyat lagi, Bang. Bang, orang yang Nggak, menjadi teroris, yang Oke, dibaca kalau abang- mereka apa? Saya tanya. Kenapa? Apa yang dibaca oleh orang-orang yang menjadi teroris itu? Dibaca apa maksudnya? Berat, saudara-saudara. Bang, pernah dengar cerita ada sekeluarga naik motor, anak suaminya dibawa, ngebom gereja. Pernah dengar? Di Katedral Surabaya. Perempuan satu keluarga itu, tahu? Pernah dengar? Oh iya, pernah. Terus bom Bali, tahu? Ya, tahu. Terus perempuan yang datang ke Mabes Polri yang dia bawa pistol, tahu? Perempuan yang Oke, cadaran, tahu? Oke, tahu. Sekarang saya tanya, buku apa yang mereka baca? Aku tidak tahu itu, Bang. Tidak mungkin mereka baca Injil, Bang. Tidak mungkin. Itu pasti baca Al-Qur'an, Bang. Kalau Mungkin mereka Injil, ya. baca Injil, pasti mereka tidak akan jadi orang seperti itu. Oke, Bang Edis kan bahas yang itu kan terorisme kan. Yang menjajah Indonesia itu agama apa, Bang? Bang, Indonesia itu dijajah bukan atas dasar motif agama, tetapi motif ekonomi. Bukan. Gimana itu? Loh, sekarang saya tanya, VOC itu organisasi dagang atau organisasi agama? Oke, yang membunuh banyak manusia itu orang Kristen atau Islam? Berat, saudara-saudara. Bang, dengarkan ya, dengarkan. Kalau memang Oh, terus cuma dengarkan kata dulu Abang, Bang, pembunuh dengarkan. kan, Bang, dengarkan. banyak banget Bang, dengerin ya, tentang dengerin. orang Kristen. Ada, Pengen tahu. Bang dengerin ya, ada orang Kristen agama di KTP-nya Kristen. Dia taruhlah membunuh. Terus ada orang Islam juga membunuh. Sama-sama satunya Kristen, satunya Islam, dua-duanya membunuh orang. Sekarang ditanya, apakah motifnya itu agama atau tidak? Nah, sekarang begini, Bang. Terorisme mereka motifnya itu agama tidak? Agama. Jadi kalau Anda bilang Indonesia dijajah oleh VOC, oleh Belanda dan lain sebagainya, motifnya bukan agama, Bang. Motifnya itu Kalau motif ekonomi. Bang, Gimana kalau sih bukan Anda ini? tidak agama, Bang, kenapa waktu menjajah yang orang Islam dimatikan, Bang? Kalau yang Kristen yang ikutnya tidak, Bang? Oh, dari mana Anda fitnah yang nyata ini? Tidak, Bang. Karena kan kebanyakan Bang, itu dengerin beragama ya. apa coba? Dengerin, Tanya Bang. Waktu Indonesia dijajah Belanda, tahu nggak? Ya. Saya pernah dengar kesaksian langsung ini. Waktu saya masih Berarti- SMA, dengar dulu, Bang. Berarti Kristen penjajah ya? Dengar, waktu saya masih SMA, saya pernah ngobrol dengan seorang kakek-kakek. Ya, saya masih ingat ini. Kakek-kakek ini asalnya dari Sumatera Barat, orang Minang. Dia bilang begini sama saya. Lebih enak dulu zaman Belanda, kata dia. Benar, dia ngomong begitu. Kenapa? Karena zaman Belanda itu lebih tertib. Iya kan? Lebih tertib, lebih begini, orang lebih tertib. Nah, sekarang malah tambah parah, minyak dioplos. Beli minyak oktan 90. Ngakunya oktan 92. Habis itu dijual lagi Pertalite, dijadikan Pertamax. Bang, gini lah Bang ya. Loh, kalau Anda baca fakta-fakta zaman dulu Bang, bagaimana jalan dari Anyer ya, ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur. Dulu dibangunlah jalan pada masanya Dendles dulu. Tahu Dendles? Gubernur yang memerintah di Pulau Jawa. Gubernur VOC yang memerintah di Pulau Jawa dulu memerintahkan untuk membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan, tahu?
Anda saja tidak pernah sekolah, saudara-saudara. Nah, pada waktu itu, dengerin Bang, dengerin. Pada waktu itu, dari gubernur itu sudah turun dana sekian juta gulden untuk membangun jalan raya itu. Tapi sama penguasa-penguasa wilayah, bupati-bupati dikorupsi. Loh, tidak percaya Anda. Jadi begini Bang, bahkan kita itu sebenarnya sudah lari dari tema. Karena waktu Belanda menguasai wilayah negara kita, waktu itu namanya masih Hindia Belanda, itu tidak ada motif agamanya, tetapi murni motif ekonomi. Jadi nggak nyambung Bang. Kalau ada orang Kristen membunuh, motifnya apa dulu? Apakah karena ingin menguasai hartanya? Apakah ingin ngerampok? Nggak ada motif agama. Tapi kalau teroris, dia motif agama Bang. Makanya ketika teroris-teroris itu disidang, mereka divonis, mereka teriak apa? Tahu yang kasus bom Bali? Udah lihat videonya bagaimana mereka disidang? Mau saya kasih lihat? Nih, biar kelihatan bedanya Bang. Jadi jangan mengaitkan peristiwa umum. Nih, sebentar ya. Nih. Sebentar Bang, saya kasih lihat Bang ya. Nih. Ini saya putarkan dulu videonya. Lihat ya. Saya balikkan dulu. Biar Abang lihat. Nih Bang. Dan ini komen-komennya Bang. Luar biasa Bang. Nih, lihat ya. Ini. Kelihatan nggak tulisannya? Nih ya. Nih misalnya ini nih. Nih. Saya perbesar ya. Bentar. Nih. Coba, setelah dia divonis mati, apa diteriakkan dia Bang? Ya tetap Bang, Allahu Akbar kalau itu Bang, makanya saya bilang motifnya jelas, motif agama Bang. Makanya salah satu tujuan dakwah saya ini Bang, supaya apa? Supaya Abang tahu perbedaan antara mengikut Muhammad dengan mengikut Yesus. Kalau Abang mengikut Yesus, Abang tidak akan jadi seperti itu. Halo? Soalnya gini Bang, kalau ikut Yesus bingung Bang. Iya, coba kamera Anda dinyalakan dulu, jangan diputar. Bentar, ada asap Bang, bentar Bang. Coba. Bentar, ada asap. Silakan, kamera Anda. Kalau ikut Yesus tuh Bang, bingung orang. Ya, kamera Anda nyalakan dulu. Silakan. Ngikutin Yesus bingung jadinya Bang. Justru yang bingung itu ngikut Muhammad Bang. Yang bingung itu ngikut Muhammad. Saya kasih contoh. Bukan gini Bang. Sebentar. Saya kasih contoh. Kenapa? Paulus dengan Yesus bertentangan Bang. Itu gini, itu? dengarkan. Anda bilang mengikut Yesus bingung. Sementara saya yang bilang yang ikut Muhammad yang bingung. Gini, kalau ikut Yesus jelas tidak boleh berdusta. Nah, sekarang saya tanya, ikut Muhammad boleh berdusta nggak? Mana boleh berdusta Bang? Nah kan, di dalam Al-Quran memang betul. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ya ayyuhallazina amanu. Berdusta wahai, dengar dulu. Nih ya, menurut Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab nomor yang ke-70 dikatakan di situ. Wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Itu menurut Al-Quran, disuruh mengucapkan yang benar. Tapi kata Muhammad, apa kata Muhammad? Dengarkan ya, apa kata Muhammad nih? Yang kata Nabi SAW, dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya di sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan, tapi ulama merincikan. Yang pertama, apabila
menghadapi musuh. Tuh, boleh berdusta kalian, apalagi ketika menghadapi musuh. Menghadapi musuh, Bang. Tapi kan di hadis juga ada yang sahih, ada yang tidak, Bang. Berarti ini bohong hadisnya. Hadis ada yang sahih, ada yang tidak, Bang. Ya, berarti hadisnya ini bohong. Aku belum membacanya itu, Bang. Anda belum pernah dengar hadis ini? Belum membaca aku. Iya, itulah alasan kenapa Anda masih muslim. Ya karena aku memang apa ya? Alasan Anda masih Islam adalah karena Anda tidak pernah mempelajarinya. Terus seandainya Anda mempelajarinya, Bang Riki, kalau Anda belajar, pastilah Anda akan meninggalkannya. Kalau aku ke Kristen, Bang, aku masa nggak mungkin aku menyembah manusia, Bang. Baik. Sekarang begini, Bang. Karena gini. Sekarang begini. Ajarannya itu bertentangan, Bang. Ajaran Paulus beda, ajaran Yesus beda. Itu bertentangan itu. Bikin bingung itu. Anda punya Bible di rumah? Tidak, Bang. Cuma Tidak punya. Kalau begitu Anda di bawah. Kalau begitu di bawah saja ya, Bang ya. Ini berat yang nyata ini, saudara-saudara.